Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Akuntansi kelas AK21E izin memperkenalkan diri. Nama saya Diki Firmansyah dan teman saya Muhammad Imam Rifki. Video ini kami buat sebagai tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu client server dan yang kedua peer to peer. Di sini saya akan menjelaskan tentang client server. Pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Pada fungsi pertukaran akses web, client server berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user di seluruh dunia. Hal ini serupa dengan akses email, database, dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan. Aplikasi client server membutuhkan laman web dan IP address dari server khusus. Klien dapat meminta informasi pada server kapanpun ia mau, karena klien server adalah pengguna informasi yang ada di server. Proses komunikasi selalu bergerak dua arah. Jika klien ingin menggunakan informasi, maka rute yang dituju selalu pada server. Klien tidak bisa berkomunikasi kepada sesama klien. Beberapa keuntungan dari client server, yaitu yang pertama, dapat menyimpan big data atau data yang sangat besar. Yang kedua, dapat menaikkan kinerja. Yang ketiga, biaya pengguna hardware atau perangkat keras menjadi kecil, mengurangi biaya komunikasi antar pengguna. Yang kelima, konsisten. Dan yang keenam, server storage, yaitu yang membutuhkan penyimpanan besar dengan performa yang sesuai sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data. Peer-to-peer adalah suatu jaringan komputer yang mana setiap komputer akan saling terkoneksi dengan jaringan tersebut, baik itu komputer server maupun komputer klien. Setiap komputer akan mempunyai kedudukan yang sama dan juga bentuk tanpa kehadiran kontrol pusat dari suatu server yang sudah terdeteksi khusus. Contoh sederhananya, pada komputer A di dalam jaringan peer-to-peer ingin mengambil file atau data yang ada pada komputer B, maka pada saat itu komputer A akan bertindak sebagai server sehingga komputer A bisa melakukan akses file dari komputer B. Nah, komputer B akan saat itu berperan sebagai klien. Nah, sebaliknya, bila komputer B ingin mengambil data dari komputer A atau komputer C, maka saat melakukan akses file tersebut, komputer B akan berperan sebagai server, sedangkan komputer A dan komputer C saat itu berperan sebagai klien. Kedua fungsi tersebut, yakni server dan klien, bisa dilakukan dengan komputer yang berada di dalam jaringan peer-to-peer dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer tentunya mempunyai banyak kelebihan untuk setiap penggunanya. Beberapa kelebihan dari jaringan peer-to-peer adalah proses instalasinya yang sangat mudah, efisien, implementasi yang murah, fleksibel. Setiap komputer bisa berperan sebagai klien dan server dan tidak memerlukan administrator untuk merawat jaringan. Selain itu, jaringan peer-to-peer juga tidak memerlukan OS ataupun aplikasi tertentu untuk server. Kegiatan kerja jaringan tidak fokus pada server, dan saat ada komputer yang mengalami masalah, maka tidak akan berdampak pada jaringan ataupun komputer lainnya. Kelemahan jaringan peer-to-peer, meskipun memiliki kelebihan, namun peer-to-peer memiliki kelemahan. Beberapa di antaranya adalah kinerja peer-to-peer lebih rendah daripada client server, karena setiap komputer harus bisa mengelola jaringan dan mengelola aplikasi secara mandiri. Selain itu, data jaringan yang tersebar
pada tiap jaringan komputer mengharuskan adanya backup dari setiap komputer tersebut. Terakhir, sistem administrasinya tidak bisa terkontrol.